Ada yang disebut ego kesukuan. Ego kesukuan, begitu. Kan di atas keluarga itu masyarakat, ini keluarga masyarakat yang paling kecil. Di atas masyarakat keluarga ada, kita lihat masyarakat suku. Ada yang disebut kesukuan. Di atas keluarga itu ada kesukuan dulu. Sebelum kita bicara skala yang lebih besar bangsa, ini gitu. Ada yang disebut ego kesukuan. Nah, ego kesukuan ini adalah ego yang menganggap bahwa sukunya lah yang lebih mulia, sukunya yang lebih baik, begitu. Maksudnya begini, di dalam ego kesukuan tadi beberapa keluarga ini sudah ketemu, begitu. Misal begini, suku Bima, misal suku Bima atau Manggarai. Nah, kalau kita sebut begitu, suku Bima, tentu di dalam itu ada beberapa keluarga yang tergabung. Artinya keluarga tadi tidak lagi melihat, tidak menjadikan keluarganya sebagai pusat perhatian, tidak lagi menjadikan keluarganya harus berhikmat pada keluarga yang lain, atau keluarga yang lain harus memuja dan memuji keluarga, tapi tidak. Dalam ego kesukuan, semua keluarga ini bersatu. Mereka mulai bisa menerima keluarga yang lain, bahwa dalam keluarga A itu sama dengan keluarga B, keluarga B sama dengan keluarga C, sama saja, satunya. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Misal sebut saja beginilah. Misal dalam ego kesukuan, misal begini. Sebut misal Sila, begitu, Sape, ya, Monta, Parato. Ini sebenarnya kesukuan semua, wilayah, begitu. Nah, dalam ego kesukuan, semua keluarga, ego keluarga ini dihimpun, dia disatukan, sehingga tidak ada lagi orang melihat ego keluarga, tidak ada lagi menganggap hanya keluarga saya, hanya keluarga B, keluarga C yang hebat, tetapi dia sudah bicara suku, di mana keluarga itu semua tergabung di kesukuan. Nah, cuman bahayanya di sini, ego kesukuan ini, masing-masing keluarga yang tergabung dalam istilah suku tadi akan menganggap bahwa sukunya lah yang hebat. Begitu, sukunya saja yang mulia, mereka saja yang terhormat. Kapan keluarga atau individu yang tergabung dalam suku tadi kemudian diganggu atau konflik, bahaya ini, terjadi konflik kesukuan. Oh, kami kan orang Sila, kami kan orang Sape, kami kan orang Ngali, orang Renda. Sudah bicara itu dia sudah tidak bicara lagi keluarga, begitu. Padahal tidak bicara lagi hubungan keluarga. Yang terpenting adalah bagaimana marwah kesukuannya itu tidak diinjak-injak oleh suku yang lain, sehingga terjadi yang namanya konflik suku. Misal begini, orang Bima ke Jawa, gitu. Orang Bima ke Jawa. Nah, orang Jawa jelas mereka tidak mau, tentu saja karena mereka punya wilayah, sukunya di suku orang Bima dianggap orang pendatang. Tentu saja suku Jawa, etnis Jawa ini menganggap bahwa mereka orang hebat, mereka lah yang hebat di sini, mereka yang mulia, mereka harus terhormat. Nah, misal Bima ke Manggarai, gitu. Ini misal saya ke Manggarai, ya. Di sana suku Manggarai pasti menganggap saya ini orang pendatang, gitu. Saya dianggap orang pendatang, dia harus berkhidmat pada suku saya ini, pada suku kami. Kalian kan suku Bima, masuk suku kami, ya. Suku kami di sini, suku kamilah yang mulia. Di sini suku kamilah yang terhormat. Suku-suku yang lain itu harus berkhidmat, harus ikuti maunya suku yang satu, gitu. Makanya Anda lihat ketika Anda lihat konflik antar suku terjadi. Maksudnya konflik yang lebih luas daripada kekeluargaan atau konflik kesukuan terjadi, itu yang memotivasinya adalah ego kesukuan. Bahwa dalam ego kesukuan, egosentris, ego keluarga itu sudah tergabung. Sehingga dalam ego kesukuan dia akan menganggap bahwa sukunya yang paling hebat, sukunya yang paling mulia. Suku yang lain harus berkhidmat, harus memuja dan memuji sukunya. Nah, itu yang terjadi dalam ego kesukuan. Coba Anda Kalimantan, ada yang suku Dayak di sana, disebut suku Dayak. Nah, gitu. Kalau Anda ke sana, Anda harus ikut apa maunya suku Dayak, gitu. Nah, kapan tidak sesuai dengan keinginan, terjadi konflik.
gitu. Makanya sering terjadi di negara ini, ada yang misal di Jakarta, kasus yang terjadi kemarin, ada konflik orang Bima dengan orang NTT. Itu apa motivasi kesukuan? Kenapa? Misal sering narasi yang muncul atau statement yang muncul, kami orang Bima, kami orang Timur, begitu. Kami orang Jawa. Itu dia mau jelaskan ego kesukuannya, gitu. Maka terjadi yang namanya konflik kesukuan. Gitu. Jadi konflik kesukuan yang terjadi itu karena dimotivasi oleh ego kesukuan. Bahwa keluarga dan individu yang tergabung dalam suku itu menganggap dirinya yang paling hebat dan lebih mulia. Gitu. Nah, ini yang sering kita sebut dengan istilah menjadikan sukunya itu sebagai pusat segala perhatian, atau yang kita sebut primordialitas itu. Ini dia. Anda tidak boleh begitu. Selama itu terjadi pada kita, pada pemahaman Anda, tetap akan terjadi konflik kesukuan. Tidak ada perdamaian yang terjadi. Tetap orang akan tetap baku konflik. Nah, begitu. Maksudnya kesukuan ini sebut saya misalnya desa, gitu, di atas keluarga itu. Nah, gitu. Mana tidak boleh. Nah, selanjutnya karena ego kesukuan ini masih berbahaya ya. Karena tadi ego kesukuan itu masih dianggap berbahaya dan bisa menciptakan konflik antar suku, maka ego ini harus dihilangkan juga. Dia harus dilebarkan lagi, bukan dia harus dilebarkan. Dia harus dilebarkan lagi menjadi yang namanya ego kebangsaan.